Halo, jumpa lagi bersama saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilsa Maria Cardoso. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 7. Video kali ini merupakan tugas ke-8 dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, yaitu mereview buku karya Jolanda Jeten, Stephen Reiser, Alexander Haslam, dan juga Tegan Kruis tentang bersama terpisah atau psikologi dari COVID-19. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan, yaitu bab 1 dari buku ini mengatur pemandangan. Bagian pertama dari bab ini perlunya analisis identitas sosial COVID-19. Oke, baik. COVID-19 pandemi yaitu berbicara tentang psikologi seperti halnya biologis, dan karena berurusan dengan pandemi secara efektif, maka perlu bagi kita itu untuk memahami bagaimana orang berperilaku apa adanya untuk memahami bagaimana virus itu berperilaku. Ini pandemi khususnya itu tentang psikologi kelompok. Orang-orang bertindak sebagai anggota komunitas dan juga untuk kepentingan masyarakat. Oke, baik, kita masuk pada bagian kedua dari bab ini, yaitu analisis identitas sosial COVID-19. Pada tahun 1970-an, Henry Tatsfeld ini mendefinisikan identitas sosial itu sebagai pengetahuan umum bahwa dia termasuk dalam kelompok sosial tertentu bersama-sama dengan beberapa signifikan emosional dan nilai baginya dari keanggotaan kelompok. Identitas sosial ini mengacu pada emosional dan mengacu pada keanggotaan kelompok yang berfungsi untuk mendefinisikan perasaan seseorang tentang siapa dalam konteks sosial tertentu. Dan identitas pribadi juga mengacu pada rasa individualistis. Oke, baik, pendekatan identitas sosial ini menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang berperan, yaitu yang pertama sejarah sosial, bahwa pada sejarah sosial ini cenderung mendefinisikan diri dalam istilah identitas sosial tertentu. Dan yang kedua, konteks sosial itu digunakan sebagai dasar untuk definisi diri yang bermakna dalam situasi yang dihadapi. Yang ketiga, pengaruh sosial, ini bahwa cara kita mendefinisikan diri kita sendiri juga dibentuk oleh orang lain, khususnya anggota in-group lainnya itu mendorong kita untuk mendefinisikan diri kita sendiri. Oke, baik, kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang pengaruh sosial. Bagian pertama dari bab 2 ini yaitu tentang kepemimpinan. Sejak COVID-19 pertama kali itu menyebar ke seluruh dunia, ada banyak sekali contoh kepemimpinan itu tidak hanya memotivasi orang untuk bekerja secara kolektif, tetapi juga membantu mereka memahami cara terbaik untuk melakukannya. Oke, baik, ada 3 cara utama di mana para pemimpin itu perlu mengelola identitas agar efektif, yaitu dengan mewakili masyarakat, dengan melakukannya untuk masyarakat, dan juga dengan membuat dan menanamkan rasa kepada masyarakat. Oke, baik, bagian ketiga dari bab 2 yaitu teori konspirasi. Konspirasi ini terjadi ketika sekelompok orang itu berkoordinasi secara diam-diam untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Perbedaan antara konspirasi dan konspirasi teori adalah masalah perdebatan akademis yang sebagian besar itu karena hal-hal subjektif. Oke, baik, pandangan dunia mengenai konspiratif kadang-kadang itu disebut sebagai ide atau pola pikir konspirasi. Pandangan ini membuat orang itu terbuka terhadap setiap realitas non-resmi, bahkan ketika akun tersebut itu tidak sesuai dengan konsisten satu sama lain. Oke, baik, menurut definisi, teori konspirasi ini melibatkan keyakinan tentang tindakan dan agenda dari koalisi individu
Jadi sulit untuk memikirkan konspirasi yang melakukannya itu tidak memiliki unsur antar golongan. Konspirasi teori tentang COVID-19 ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama bahwa virus itu ditemukan oleh kelompok luar yang kuat untuk memajukan agenda jahat demi kepentingan kelompok luar yang kuat. Oke, baik. Yang kedua bahwa krisis itu sedang dilebih-lebihkan untuk kepentingan kelompok luar yang kuat. Dan yang ketiga yaitu bahwa krisis ini sedang menurun untuk kepentingan kelompok luar yang kuat. Oke, baik, kita masuk pada bab yang ketiga yaitu tentang keterhubungan sosial. Bagian pertama dari bab ini yaitu ancaman grup. Ancaman yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini mempengaruhi rasa berhubungan antara satu individu dengan kelompok, dengan fokus pada bagaimana perbedaan antara yang memiliki konsekuensi yang berbeda bagi kelompok tersebut. Secara khusus, peneliti menunjukkan perbedaan penting antara ancaman yang berasal dari luar in-group sendiri dan ancaman yang berasal dari bawahan dalam kelompok itu sendiri. Oke, baik. Ketika ancaman antar kelompok itu cenderung meningkat, solidaritas, kepercayaan, dan kerjasama in-group, intra-group itu, ancaman itu cenderung melemah. Meskipun ancaman memiliki potensi untuk merusak respon kolektif terhadap pandemi itu sendiri. Oke, baik. Virus juga dapat dipahami sebagai intra-group ancaman. Oke, baik. Yang kedua dari bab ini yaitu persepsi resiko. Hubungan sosial itu mempengaruhi pengambilan resiko kesehatan, didokumentasikan oleh juru kampanye kesehatan masyarakat yang berusaha itu memperlambat penyebaran penyakit menular. Bukti bahwa proses ini didorong oleh identitas sosial yang telah dikumpulkan terutama dalam konteks pertemuan massal. Oke, baik. Yang ketiga yaitu isolasi sosial. Meta-analisis studi itu menekankan bahwa efek isolasi sosial pada harapan hidup itu sebanding dengan efek dari merokok, tapi bukan dengan kesehatan fisik saja yang terkena dampak kekurangan dari koneksi sosial. Peneliti juga menunjukkan bahwa hubungan antar sosial, isolasi, dan kesehatan itu sangat kuat untuk kesehatan mental dengan asosiasi yang kuat dengan depresi, kecemasan, dan juga penggunaan zat. Dalam menghadapi pembatasan COVID-19, banyak orang itu belum pernah mengalami kesulitan kesehatan mental yang signifikan sebelumnya, telah menemukan diri mereka berjuang dengan insomnia, kecemasan, dan juga disregulasi emosi. Hubungan antar isolasi sosial dan kesehatan yang buruk hanyalah sebuah asosiasi atau perasaan terisolasi terlambat yang menyebabkan kesehatan itu menjadi buruk. Oke, baik. Yang keempat itu adalah trauma kolektif. Peristiwa traumatis ini adalah peristiwa di mana seseorang itu mengalami ketakutan yang tulus akan kematian atau cedera bagi diri mereka sendiri atau juga orang lain. Gejala psikologis sebagai respon terhadap ekstra dan pengalaman traumatis, stres pasca trauma atau PTS. Ini dapat mencakup pikiran yang mengganggu dan perasaan tentang peristiwa traumatis itu berakhir. Meskipun COVID-19 ini adalah peristiwa traumatis yang mungkin menyebabkan stres pasca trauma yang meluas berbasis kelompok, proses dalam memainkan peran kunci dalam mengurangi keparahan dan memastikan responnya lebih tangguh. Hal ini mungkin terjadi ketika trauma pengalaman mastik yang dihadapi orang itu adalah pengalaman kolektif seperti COVID-19. Oke, baik. Kita masuk pada bab terakhir dari buku ini yaitu tentang
Perilaku kolektif. Yang pertama, keadaan darurat dan juga bencana. Krisis COVID-19 adalah suatu krisis yang berbeda dari peristiwa-peristiwa penting lainnya. Ini terdiri dari beberapa insiden yang tersebar selama beberapa bulan dan efeknya itu tersebar di seluruh dunia daripada terkonsentrasi pada satu kelompok orang. Namun demikian, ada kesamaan penting dan ada ancaman mematikan yang dapat menciptakan ketakutan dan tidak ada perlindungan yang cukup untuk semua orang yang terancam, dan tindakan manusia itu dapat mengurangi ancaman itu. Oleh karena itu, memahami perilaku manusia dalam peristiwa darurat dapat memberikan wawasan tentang perilaku selama COVID-19. Oke, baik. Yang kedua, solidaritas. Perilaku dalam kaitannya dengan perbedaan individu yang sangat stabil ini adalah bahwa tidak dapat menjelaskan lonjakan yang cepat solidaritas dalam sebuah krisis. Peneliti menunjukkan bahwa orang itu lebih rentan untuk membantu dan berempati dengan individu yang dianggap sebagai anggota kelompok yang sama daripada mereka itu dianggap sebagai antar kelompok luar. Titik krisis di sini itu adalah bahwa keanggotaan kelompok itu tidak diberikan, tetapi dinamis dan subjektif. Dalam situasi berbeda, mungkin kita melihat diri kita itu sebagai individu atau sebagai anggota kelompok. Kita dapat mengadopsi keanggotaan kelompok yang berbeda, di mana berbagai identitas itu lebih banyak atau lebih sedikit orang itu dapat mendefinisikan grup yang sama itu kurang inklusif. Oke, baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dari teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih.